Selamat datang di video tutorial pengoperasian Phenom Desktop Scanning Electron Microscope atau SEM. Melalui video ini, saya, Vika Andini, akan memandu Anda dalam persiapan sampel, pengaturan perangkat lunak, hingga proses analisis pencitraan sampel dengan instrumen SEM. Alat SEM adalah salah satu instrumen penting dalam laboratorium untuk menganalisis permukaan dan struktur material dengan detail yang sangat tinggi. Namun, SEM tidak dapat langsung digunakan setelah dinyalakan. Setelah alat SEM dinyalakan dari kondisi off, dibutuhkan waktu sekitar 14 jam sebelum alat ini mencapai kondisi ideal untuk digunakan. Ini karena SEM memerlukan waktu untuk menstabilkan vakum dan tegangan, memanaskan komponen elektron gun, dan menyesuaikan sistem agar hasil analisis akurat. Sehingga untuk dapat digunakan, pastikan SEM dalam kondisi standby, dan buka perangkat lunak SEM pada komputer. Jika SEM dalam kondisi unconnect, klik connect untuk mengaktifkan SEM dan memulai inisialisasi. Selanjutnya, kita akan mengenal berbagai alat yang digunakan dalam persiapan sampel untuk analisis SEM. Pertama, kita akan mulai dengan sampel holder. Sampel holder adalah tempat di mana pin stub dan sampel kita akan dipasang, dan ini akan diletakkan di dalam alat SEM. Selanjutnya adalah carbon tape. Carbon tape adalah perekat konduktif yang digunakan untuk menempelkan sampel pada pin stub. Berikutnya adalah pin stub. Pin stub ini berfungsi sebagai dasar untuk menempelkan sampel kita. Selanjutnya, kita memiliki wadah pin stub. Wadah ini membantu menjaga pin stub tetap bersih dan aman saat tidak digunakan. Selanjutnya, pinset pin stub. Alat ini membantu kita memegang dan meletakkan pin stub dengan aman dan tepat di sampel holder. Untuk meletakkan sampel di atas carbon tape, kita bisa menggunakan spatula. Spatula ini memudahkan kita memposisikan sampel di tempat yang tepat tanpa menyentuhnya langsung. Kemudian yang terakhir adalah sampel yang akan kita analisis. Langkah pertama dalam persiapan sampel yaitu gunting carbon tape sesuai dengan kebutuhan. Ambil pin stub aluminium yang kosong dan bersih. Tempelkan carbon tape pada pin stub tersebut. Lepaskan perekat sisi atas dari carbon tape. Lalu tempatkan sampel di atasnya dengan hati-hati agar tidak merusak permukaan tape. Keluarkan pin stub dari wadah pin stub dan pastikan sampel melekat kuat pada carbon tape. Semprotkan udara bertekanan untuk menghilangkan partikel yang mudah lepas yang tidak diinginkan. Selanjutnya, letakkan pin stub pada sampel holder dan sesuaikan tinggi sampel holder. Langkah selanjutnya yaitu buka pintu ruang vakum SEM saat indikator lampu berwarna hijau. Masukkan sampel holder dan tutup pintu dengan hati-hati untuk menjaga kestabilan sistem vakum. Indikator lampu oranye telah menyala, menunjukkan bahwa pintu chamber telah terkunci dan proses vakum sedang berlangsung. Gunakan icon fokus untuk fokus awal dan jika diperlukan, sesuaikan kontras serta kecerahan dengan fitur Contrast and Brightness. Kemudian, klik icon Move to SEM untuk memulai proses analisis sampel di dalam ruang vakum. Tunggu hingga pengaturan perpindahan dari mode kamera biasa ke mode pengamatan menggunakan sinar elektron selesai.
Kemudian, untuk mengatur perbesaran yang diinginkan, klik icon magnification. Selanjutnya, pengaturan detektor dan pencitraan. Tentukan voltase berdasarkan sifat sampel melalui ikon voltage, biasanya antara 5, 10, dan 15 kV. Pilih detektor sesuai kebutuhan analisis. Selanjutnya, gunakan ikon fokus untuk fokus awal. Tunggu hingga proses pemfokusan selesai. Ini merupakan hasil pencitraan yang diperoleh. Dan sesuaikan kontras serta kecerahan dengan fitur contrast and brightness. Kita dapat memilih ikon auto contrast brightness ataupun manual contrast brightness sesuai dengan kebutuhan. Ketik nama sampel sesuai keinginan. Untuk menyimpan atau mengambil gambar pada area yang diinginkan, klik ikon kamera. Tunggu hingga proses penyimpanan selesai. Untuk mengubah perbesaran yang diinginkan, klik ikon magnification. Ketik angka perbesaran yang diinginkan, kemudian tekan tombol Enter. Atur kembali fokus pencitraan menggunakan ikon fokus sesuai dengan kebutuhan. Jika diperlukan, atur juga kontras dan kecerahan melalui ikon contrast brightness. Selanjutnya, untuk mengambil atau menyimpan pencitraan, klik ikon kamera. Pastikan nama sampel sudah sesuai dan tunggu hingga prosesnya selesai. Untuk analisis komposisi elemen atau unsur pada sampel, aktifkan fitur EDS. Klik New untuk memulai proyek baru atau klik Load untuk membuka proyek yang telah tersimpan. Icon Spot untuk mengetahui komponen yang ada pada titik tertentu. Begitu juga untuk icon area. Icon ini untuk mengetahui komponen yang ada pada area tertentu. Begitu juga dengan icon line, di mana untuk mengetahui komponen yang ada pada garis tertentu. Sedangkan mapping sangat berguna untuk mengetahui informasi tentang distribusi dari komponen-komponen. Dari icon-icon ini, kita dapat mengetahui jenis unsur, persentase unsur, dan grafik dari unsur-unsur yang ada di dalam sampel. Untuk menghidupkan atau mematikan identifikasi otomatis puncak EDS, geser icon Automatic Peak Identification. Klik kanan pada suatu unsur untuk memperluas sub-icon sesuai kebutuhan analisis. Untuk menyimpan file proyek ke PC, klik icon Save. Simpan proyek dengan nama proyek dan folder sesuai keinginan. Setelah analisis selesai, turunkan perbesaran dan secara perlahan hentikan proses scanning.
Kembalikan semua parameter ke pengaturan standar. Kemudian, unload perangkat lunak SEM. Buka chamber dengan hati-hati dan keluarkan sampel holder. Tutup kembali chamber. Selanjutnya, klik icon disconnect untuk mengembalikan SEM dalam kondisi standby. Untuk melihat hasil pencitraan dan hasil EDS, kita dapat memencet tombol Windows pada keyboard, pilih menu galeri, atau kita dapat membuka folder di mana tempat kita menyimpan sesuai dengan saat pengoperasian. Selanjutnya, keluarkan pin stub dari sampel holder. Simpan sampel holder di tempat yang aman dan kering. Terakhir, bersihkan pin stub dari sampel dan carbon tag. Demikian tutorial pengoperasian Phenom Desktop SEM. Dengan langkah-langkah ini, Anda dapat melakukan analisis morfologi dan komposisi elemen dari suatu sampel dengan akurat. Pastikan mengembalikan semua parameter ke standar, keluar dari perangkat lunak, dan simpan kembali alat-alat sesuai prosedur. Terima kasih telah menonton video ini, dan semoga bermanfaat.